Ia tidak ingin memutuskan sepihak sebelum mendengar dari kedua belah pihak. Maka ia memanggil gubernurnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa betul tuduhan orang-orang Kufah ini kepada gubernurnya bahwa engkau ini tidak bagus solatmu? Qala Abu Ishaq, iya, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, demi Allah, iya, saya solat sebagaimana solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usallil isya fa arkudu fil awwalain wa ukhifu fil akhirain. Ya, fil ukhrayain. Saya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, itu memanjangkan di 2 rakaat pertama, ya, yang jahriyah, kemudian saya pendekkan di 2 rakaat terakhir yang sirriyah. Qala Umar, dzaka dhannu bika ya Aba Ishaq. Begitulah kami menilaimu wahai Abu Ishaq, wahai Sa'ad, engkau ini adalah sahabat Rasulullah. Lalu bagaimana bisa rakyatmu mengeluhkan tentang kualitas salatmu? Maka untuk memastikan, fa arsala Umar ma'ahu rajulan Muhammad bin Maslama ilal Kufah. Maka Umar ibn Khattab mengutus sahabatnya, yaitu Muhammad bin Maslama, ke Kufah, ke TKP, untuk memastikan apakah betul laporan orang ini, laporan rakyatnya, ataukah ini merupakan laporan palsu yang ingin menjatuhkan gubernur mereka Sa'ad bin Abi Waqqas. Apalagi Kufah terkenal daerah fitnah. Ya, setiap ada pemimpinnya, setiap itu kadang mereka memberontak, kadang mereka demonstrasi, kadang mereka mengeluhkan pemimpin-pemimpin mereka. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka diutus kepada ahlu Kufah ini untuk mentahqiq, untuk memastikan kabar tersebut, yaitu Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala. Fasa'ala anhu ahlal Kufah. Maka mulailah Muhammad bin Maslamah mencari kebenarannya. Ia bertanya kepada orang-orang Kufah, wala yada' masjidan illa sa'ala anhu wa yuthnuna ma'rufan. Tidak ada satu masjid pun kecuali datang Muhammad bin Maslamah bertanya tentang gubernur mereka, yaitu Sa'ad, dan semuanya memuji gubernur mereka. Semuanya memuji gubernur mereka, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beda dengan laporan yang masuk kepada Umar. Hatta dakhala masjidan li Bani Absin faqama rajulun minhum yuqallahu Usama bin Qatadah. Sampai beliau masuk ke satu masjid, ya, di wilayah Bani Absin. Itu ada seorang yang bernama Usama bin Qatadah. Ia yang mengatakan, ya, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu, gubernur kami itu, fa inna Sa'dan kana la yasiru bis-sariyah. Saat itu tidak ikut berperang. Wala yaqsimu bis-sawiyah. Kalau bagi-bagi beliau tidak adil. Wala ya'dilul fil qadiyah. Ya, kalau memutuskan perkara maka ia tidak berlaku adil. Ia mengeluh tentang gubernurnya kepada Muhammad bin Maslamah. Ya, lalu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, saat karena merasa terzolimi, dituduh yang bukan-bukan, ya, maka ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in kana abduka hadza kadziban qama riya'an wa sum'a. Ya Allah, kalau hambamu yang menuduhku ini berdusta, cari muka di depan penguasa, fa'atil umrahu, panjangkan umurnya ya Allah. Wa'atil fakrahu, dan panjangkan juga kefakirannya. Wa'arridhu lil fitan, dan masukkan ia ke fitnah ya Allah. Ini bahayanya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kezoliman, menuduh orang dengan tuduhan palsu. Apalagi yang dituduh ini adalah sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang dijamin masuk surga. Saat ia dizolimi oleh orang Kufah yang bernama Ibnu Qatadah tadi dari Bani Absin, ia berdoa kepada Allah. Doanya unik, ya Allah, panjangkan umur orang ini. Selama umurnya yang panjang, tetapkan ia sebagai orang-orang yang fakir, orang-orang yang melarat. Wa'aridhu lil fitan, dan masukkan ia ke fitnah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini diantara keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas, doanya itu, ya, makbul. Orang yang menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas ini di Kufah
itu umurnya panjang, diriwayatkan sampai alisnya itu sudah jatuh, saking panjangnya umurnya. Meskipun umurnya panjang, ia hidup melarat, terlunta-lunta. Umurnya sudah panjang, terlunta-lunta, ia pun masih terfitnah, senang mengganggu perempuan. Karena kenapa pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ia terhina karena menzolimi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahayanya kezoliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, takutlah kalian pada doa orang-orang yang terzolimi. Karena antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada hijabnya. Ia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari menzolimi orang lain, menuduh orang lain tanpa bukti. Karena kalau ia mengangkat tangan, ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengijabah, maka tentu saja ini berbahaya bagi orang-orang yang zalim tersebut.